Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manhas Channel. Hari ini saya mau berburu campuran untuk bahan media tanam pohon anggur ya. Ya sebenarnya sini bukan hanya untuk pohon anggur ya, namun untuk semua jenis tanaman. Berhubung saya ada di lokasi rumpun bambu di sekitar belakang rumah, kalian pasti bisa menebak saya sedang mencari apa. Betul, humus bambu. Humus bambu atau akar bambu kering ini bisa kita dapatkan di sekitar rimbunan pohon bambu seperti ini ya. Di sana saya sedang membuat kebun mini untuk pohon anggur, sedangkan saya memanfaatkan apa yang ada di sekitar saya ini saya gunakan sebagai bahan campuran dari media tanam pohon anggur saya. Dan di sini saya menemukan titik di mana dia tersembunyi ya. Ini pohon bambu, rimbunan pohon bambu masih hidup, namun ada beberapa yang sudah mati seperti ini atau sudah lapuk. Dan ini adalah harta karun kalau menurut saya bagi para pecinta tanaman, terutama untuk menanam di pot ya, atau di planter bag, atau bisa juga di polybag. Namun tidak hanya di media seperti itu, untuk penanaman skala grounding atau skala kebun atau skala tanah langsung ya maksudnya, itu juga sangat bagus jika menggunakan campuran dari humus bambu atau dari akar bambu yang sudah lapuk seperti ini. Ya, tinggal di pacul-pacul saja nih sebenarnya. Namun saya beritahukan bahwa saya ingatkan ya bahwa mencari humus bambu di sekitar pohon bambu itu agak sedikit beresiko atau sedikit berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Berbahayanya kenapa? Nanti kalian akan lihat sendiri. Sekarang saya akan persiapkan terlebih dahulu alat dan bahan saya yang akan saya gunakan untuk mengambil humus bambu ini, yaitu karung, pacul kecil, dan juga sendok atau sendok semen ini ya, untuk mengambilnya nanti. Ini sebentar saya ambil dulu sampelnya. Nah, ini adalah humus bambu yang berada di bawah pohon bambu yang sudah mati, dan ini biasanya ditempati oleh makhluk seperti laba-laba, tarantula, kalajengking nih seperti ini dia. Tuh lari tuh dia tuh. Tidak hanya ini saja, nanti kita pasti akan menemukan beberapa makhluk lain yang ada di dalamnya sini. Jadi saya ingatkan untuk mencari humus bambu, harap gunakan safety dulu ya. Entah itu sarung tangan atau ketika kita mencarinya juga jika ada sepatu boot, gunakan sepatu boot. Karena di sini banyak sekali hewan melata, serangga yang lumayan berbahaya jika bisa mengantuk atau menggigit kita ya, atau menyengat nantinya. Nah, karena ini saya menggunakan tangan satu, jadi saya akan meletakkan dulu kameranya ya, agak repot kalau menggunakan tangan satu. Dan satu lagi kendala dalam pencarian humus bambu di rerumpunan bambu seperti ini adalah nyamuknya luar biasa banyak. Jadi kalau bisa persiapkan dulu lotion anti nyamuk atau menggunakan lengan panjang atau celana panjang ya. Sedikit saya klarifikasi, mungkin di sini ada persepsi atau sudut pandang yang berbeda mengenai bentuk atau wujud dari humus bambu. Ada yang mengatakan humus bambu itu yang ada di permukaan tanah, di sekitaran pohon bambu yang sudah menumpuk dalam waktu yang sangat lama dan membusuk serta sudah terdekomposisi secara alami. Ya, itu tidak salah. Sedangkan yang saya ambil ini adalah topsoil dan tanah di sekitar perakaran bambu yang halus, serta akar bambu yang sudah lapuk. Agar mudah penyebutannya, maka saya sebut humus bambu, karena sama-sama materi organik yang bermanfaat dari satu jenis tanaman, yaitu pohon bambu. Jadi jika saya salah dalam hal ini, saya mohon maaf. Oke, lanjut. Materi organik yang bisa dimanfaatkan di dunia tanaman dari pohon bambu ini diantaranya adalah akar bambu yang sudah lapuk dan daun bambu yang sudah lapuk pula. Karena selain dimanfaatkan sebagai kompos bagi tanaman, ternyata materi ini mengandung bakteri PGPR. PGPR itu adalah singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Adalah sejenis bakteri yang hidup di sekitar perakaran tanaman. Bakteri tersebut hidupnya secara berkoloni, menyelimuti akar tanaman. Bagi tanaman, keberadaan mikroorganisme ini sangat menguntungkan. Meskipun ada cara tertentu untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dari PGPR, namun saat ini saya belum pernah melakukannya. Mungkin suatu saat saya akan membuat
pupuk organik cair yang mengandung bakteri PGPR secara khusus dari akar bambu. Selanjutnya mengandung biang jamur Trichoderma. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa banyak sekali manfaat dari jamur Trichoderma bagi media tanam dan tanaman itu sendiri tentunya. Keberadaan dari media tanam humus akar bambu ini selain berguna untuk menyuburkan tanaman, dia juga mengandung unsur hara kalium, sedikit unsur hara nitrogen, dan juga mengandung berbagai bakteri baik bagi tanaman karena membuat media tanam menjadi bebas jamur dan patogen jahat yang bisa saja mengganggu pertumbuhan tanaman. Ini adalah humus bambu yang bisa kita gunakan sebagai bahan campuran dari media tanam ya, karena ini sangat bagus sekali sebagai media campuran media tanam baik tanam apapun. Karena manfaat dari humus bambu ini selain dapat membuat porositas dalam menampung air atau di dalam media tanamnya nanti akan menjadi poros ya media tanamnya. Selain itu juga di dalam di dalam akar dari pohon bambu ini itu mengandung banyak sekali bakteri yang baik untuk pertumbuhan, untuk mencegah dari hama-hama atau penyakit yang bisa menyebabkan pohon menjadi layu fusarium, bisa menjadi mencegah dari jamur-jamur patogen ya, karena di dalam akar bambu ini juga mengandung rizoma atau istilahnya PGPR. Bakteri PGPR juga sangat bagus di dalam sini untuk campuran dari media tanam. Ini juga ada campuran dari pangkal dari pohon bambu yang sudah lapuk ya, seperti ini warnanya ya, sudah benar-benar lapuk. Ini juga sangat bagus untuk campuran tanaman, campuran media tanam maksudnya. Ini benar-benar sudah lapuk ya, bagus sekali. Jadi jika melihat seperti ini, ambil saja, kumpulkan saja, jadikan satu dengan humus bambu yang kita kumpulkan itu. Ini sangat baik sekali dalam campuran media tanam. Ini dia nih penunggu dari kawasan humus bambu, scorpion. Jadi kalian harus berhati-hati ya ketika mencari humus bambu yang ada di alam liar seperti ini, karena scorpion ini dia berpura-pura mati, tidak bergerak sama sekali ya, seperti ini. Tapi ketika kita letakkan di sini, dia akan mulai berjalan. Dia sudah siap waspada, ini posisinya posisi siaga, siap untuk menyerang jika saja tangan kita sedikit saja. Oh, lihat tuh. Oh, sudah mulai. Jika saja tangan kita sedikit saja menyentuh secara tidak sengaja maupun sengaja, nah itu siap dipatok, pokoknya diantep dari buntutnya nih. Nah, tapi karena kita pecinta alam, jadi kita tidak perlu membunuhnya ya, kita cukup membuang atau menyingkirkannya saja ke tempat yang tidak kita jangkau, dan kita bisa lanjut lagi mencari humus bambu, harta karun terpendam di bawah rumpunan pohon bambu. Ada juga ini makhluk penghuni, salah satu penghuni dari tempat humus bambu, yaitu si kaki seribu ya. Meskipun dia tidak berbahaya tapi agak sedikit gimana gitu, geli lihatnya. Entah kenapa dia dinamakan kaki seribu, apa sudah ada yang pernah menghitung ya, apa benar kakinya itu ada 1000? Tapi ya bodo amat lah, buang saja. Lanjut. Di sini juga banyak sekali di tebing perakaran bambu, terlihat sangat luar biasa banyak ya. Ini juga ada bambu yang sudah lapuk, ini bisa kita panen. Tuh di sana. Sepanjang jalan ini juga, sepanjang tebing sungai ini juga, sungai kecil maksudnya, sangat banyak sekali. Oh, jadi kalau menurut saya stok untuk humus bambu saya itu masih melimpah ruah, masih dalam kondisi aman. Baik, saya akan lanjut pencarian. Saya akan melakukannya secepat mungkin karena di sini kondisinya tuh luar biasa banyak nyamuknya ya. Saya diserang oleh pasukan nyamuk. Oke, lanjut. Di sana saya sudah dapat sedikit.
Ini dia humus bambu dari tempat lain, masih di sekitar rumpunan bambu. Saya akan lanjut lagi. Oke, setelah tadi pencarian, saya akhirnya sudah mendapatkan sekitar 4 karung humus bambu dari sekitar rumpunan bambu tadi ya. Dan 4 karung ini saya rasa cukup lah untuk saat ini, untuk memenuhi kebutuhan saya dalam mencampur media tanam pohon anggur di kebun mini belakang rumah. Ini ada 1 2 3 4 5. Ini sementara ada 9 kotak dulu yang saya tinggikan untuk penanaman pohon anggur. Kedepannya saya akan melakukan pindah tanam, grounding langsung ya. Hanya saja saya masih menunggu bibit yang belum siap. Bibit di sana masih kecil-kecil ya sih, sebenarnya tidak apa-apa kalau langsung tanah. Hanya saja menunggu waktu juga, karena saya juga masih mencari waktu-waktu celah di tengah kesibukan lainnya. Baiklah, saya rasa cukup sekian dulu informasi dari saya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.